Selamat malam guys, berjumpa lagi dengan Surya dari channel Kirana Antrin Official Semarang. Malam ini Senin 13 Juli 2020. Kita akan bercerita tentang legenda kota Blitar dari Jawa Timur. Seperti diketahui, menurut sejumlah buku sejarah, terutama buku Balai Latar, Blitar didirikan pada sekitar abad ke-15. Nila Suwarna atau Gusti Sudomo, anak dari Adipati Wilatika Tuban, adalah orang kepercayaan Kerajaan Majapahit. Beliau diyakini sebagai tokoh yang babat alas. Sesuai dengan sejarahnya, Blitar dahulu adalah hamparan hutan yang masih belum terjamah manusia. Nila Suwarna ketika itu mengemban tugas dari Majapahit untuk menumpas pasukan Tartar yang lari dan bersembunyi di hutan selatan Blitar dan sekitarnya. Sebab bala tentara Tartar itu telah melakukan sejumlah pemberontakan yang dapat mengancam eksistensi kerajaan Majapahit saat itu. Singkat cerita, Nila Suwarna pun telah berhasil menunaikan tugasnya dengan baik. Bala pasukan Tartar yang bersembunyi di hutan selatan dapat dikalahkan. Sebagai imbalan atas jasa-jasanya oleh kerajaan Majapahit, Nila Suwarna diberikan hadiah untuk mengelola hutan selatan, yakni medan perang yang dipergunakannya melawan bala tentara Tartar yang telah berhasil dia taklukkan. Lebih daripada itu, Nila Suwarna kemudian juga dianugerahi gelar Adipati Aryo Blitar I dengan daerah kekuasaannya di hutan selatan. Kawasan hutan inilah yang kelak di kemudian hari dinamakan sebagai Balitar atau Bali Tartar. Nama tersebut adalah sebagai tanda atau pengingat untuk mengenang keberhasilan menaklukkan hutan tersebut. Sejak itu, Adipati Aryo Blitar I mulai menjalankan kepemimpinan di bawah kerajaan Majapahit. Dia menikah dengan Gutri atau Dewi Rayung Wulan dan dianugerahi seorang anak bernama Joko Kandung. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena di tengah perjalanan kepemimpinan Aryo Blitar I terjadi sebuah pemberontakan besar yang dilakukan oleh Ki Sengguruh Kinareja, yang tidak lain adalah Adipati Kerajaan Blitar. Ki Sengguruh pun berhasil merebut kekuasaan dari tangan Adipati Blitar I, yang dalam pertempuran dengan Sengguruh dikabarkan tewas. Selanjutnya, Sengguruh memimpin Kadipaten Blitar dengan gelar Adipati Aryo Blitar II dan bermaksud menikahi Dewi Rayung Wulan. Mengetahui bahwa ayah kandungnya, Adipati Aryo Blitar I, dibunuh oleh Sengguruh atau Adipati Aryo Blitar II, maka Joko Kandung pun membuat perhitungan. Dia kemudian melaksanakan pemberontakan atas Aryo Blitar II dan berhasil. Joko Kandung kemudian dianugerahi gelar Adipati Aryo Blitar III. Namun sayangnya, dalam sejarah tercatat bahwa Joko Kandung tidak pernah mau menerima tahta itu, kendati secara de facto memimpin warga Kadipaten Blitar. Pada fase kepemimpinan Joko Kandung atau Adipati Aryo Blitar III pada sekitar tahun 1723 dan di bawah kerajaan Kartasura Hadiningrat, pimpinan Raja Amangkurat,
Blitar jatuh ke tangan penjajah Belanda. Karena Raja Amangkurat menghadiahkan Blitar sebagai daerah kekuasaannya kepada Belanda dan dianggap telah berjasa membantu Amangkurat dalam perang saudara, termasuk perang dengan Aryo Blitar III yang berusaha merebut kekuasaannya. Blitar pun kemudian beralih ke dalam genggaman kekuasaan Belanda yang sekaligus mengakhiri eksistensi Kadipaten Blitar sebagai daerah peradikan. Penjajahan di Blitar berlangsung dalam suasana serba menyedihkan karena banyak memakan korban baik nyawa, harta, dan akhirnya rakyat Blitar pun kemudian bersatu padu dan bahu-membahu melakukan berbagai bentuk perlawanan terhadap Belanda. Dan untuk meredam perlawanan rakyat Blitar, pada tahun 1906, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan sebuah Stedenbald van Nederlands in the tahun 1906 nomor 150 tanggal 1 April 1906 yang isinya adalah menetapkan pembentukan Gemeente Blitar. Momentum pembentukan Gemeente Blitar inilah yang kemudian dikukuhkan sebagai hari lahirnya kota Blitar. Pada tahun itu juga dibentuk beberapa kota lain di Indonesia, antara lain kota Batavia, Buitozog, Bandung, Cirebon, Magelang, Semarang, Madiun, Blitar, Malang, Surabaya, dan Pasuruan. Pada tahun 1928, kota Blitar pernah menjadi kota karesidenan dengan nama Residen Blitar. Dan berdasarkan Stedenbald tahun 1928, nomor 497, Gemeente Blitar ditetapkan kembali. Pada tahun 1930, kota Praja Blitar sudah memiliki lambang daerah sendiri. Lambang itu bergambar sebuah gunung dan candi Panataran dengan latar belakang gambar berwarna kuning kecoklatan. Di belakang gambar gunung-gunung yang diyakini menggambarkan Gunung Kelut dan berwarna biru di belakang gambar candi Panataran. Alasan yang mendasarinya adalah Blitar selama ini identik dengan candi Panataran dan Gunung Kelut, sehingga tanpa melihat kondisi geografis, lambang kota Praja Blitar pun mengikuti identitas itu. Pada tahun 1942, Jepang berhasil menduduki kota Blitar dan istilah Gemeente Blitar pun berubah menjadi Blitarsi yang diperkuat dengan produk hukum yang bernama Osamu Seirai. Di masa itu, penjajahan Jepang menggunakan isu sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Kota Blitar pun masih belum berhenti dari pergolakan. Bukti yang paling hebat adalah pemberontakan Peta Blitar yang dipimpin oleh Soedanko Suprijadi. Pemberontakan yang terjadi pada tanggal 14 Februari 1945 itu merupakan perlawanan paling dahsyat atas pendudukan Jepang di Indonesia yang dipicu oleh rasa empati serta kepedulian para tentara Peta atas siksaan baik lahir maupun batin yang dialami rakyat Indonesia oleh penjajah Jepang. Konon kabarnya menurut Cindy Adam di dalam autobiografi Bung Karno pada tanggal 14 Februari 1945 itu pula Suprijadi dan kawan-kawan sebelum melakukan pemberontakan sempat berdiskusi tentang rencana pemberontakan dengan Insinyur Soekarno ketika itu tengah berkunjung ke dalam Gebang. Namun Soekarno ketika itu tidak memberikan dukungan secara nyata karena Soekarno beranggapan lebih penting untuk mempertahankan eksistensi pasukan Peta sebagai salah satu komponen penting perjuangan perebutan kemerdekaan. Di luar pemberontakan yang fenomenal itu, untuk kali pertama di bumi pertiwi ini sang saka merah putih berkibar. Adalah Parto Harjono, salah seorang anggota pasukan Suprijadi yang mengibarkan sang merah putih di tiang bendera yang berada di seberang asrama Peta. Kini tiang bendera itu berada dalam kompleks TMP Raden Wijaya yang dikenal pula sebagai Monumen Potlot. Pemberontakan Peta ini walaupun dari sisi kejadiannya terlihat kurang efektif karena hanya berlangsung dalam beberapa jam dan mengakibatkan tertangkapnya hampir seluruh anggota pasukan Peta yang memberontak, kecuali Suprijadi. Namun dari sisi dampak yang ditimbulkan, peristiwa itu telah mampu membuka mata dunia dan menggoreskan tinta emas dalam sejarah perjuangan
bangsa Indonesia, karena peristiwa tersebut merupakan satu-satunya pemberontakan yang dilakukan oleh tentara didikan Jepang. Beberapa saat setelah pemberontakan peta, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rakyat Kota Blitar pun menyambut dengan antusias dan gembira. Sebab hal inilah yang ditunggu-tunggu, dan justru itulah yang sebetulnya menjadi cita-cita perjuangan bangsa dan warga Kota Blitar selama ini. Karena itu rakyat Kota Blitar segera mengikrarkan diri di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sebagai bukti keabsahan keberadaan Kota Blitar dalam Republik Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1945 tentang perubahan nama Blitarsi menjadi Kota Blitar. Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran tim dari Kota Madya Daerah Tingkat 2 Blitar yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Wali Kota Kepala Daerah Tingkat 2 Blitar nomor 262 tahun 1988 tertanggal 31 Desember 1988, maka berdasarkan dokumen dan testamen yang ada dapatlah diketahui bahwa penempatan hari jadi Kota Blitar adalah sebagai berikut. Wilayah Ibu Kota Kabupaten Blitar lewat undang-undang diputuskan menjadi Gemeente Kota Praja Blitar. Gemeente Blitar dibentuk berdasarkan Stadbouw van Nederlands Indië tahun 1906 nomor 150 tertanggal 1 April 1906. Sehingga pada tanggal 1 April 1906 ditetapkan sebagai tanggal berdirinya Gemeente Blitar yang dapat didasarkan sebagai berikut. Gemeente Kota Praja Blitar oleh pemerintah pusat setiap tahun diberikan subsidi beras 11,850 gulden. Gemeente Kota Praja Blitar dibebani kewajiban-kewajiban dan diberikan wewenang secara terinci. Bagi Gemeente Kota Praja Blitar diadakan suatu dewan yang dinamakan Dewan Kota Praja Blitar dengan jumlah anggota 13 orang. Undang-undang pembentukannya Kota Praja Blitar mulai berlaku 1 April 1906. Jika berdasarkan pertumbuhan dan perkembangannya, maka selama perjalanan 1 April 1906, Kota Blitar mengalami perubahan status pemerintahan sebagai berikut. Kota Blitar pertama dibentuk berdasarkan Stad tahun 1906, namun 150 Junto Stadbouw 497 tahun 1926. Dengan nama Gemeente Blitar dengan luas wilayah 6,5 km persegi dan jumlah penduduk 35.000 jiwa. Pada tahun 1928, Kota Blitar pernah menjadi kota karesidenan dengan nama Residensi Blitar. Dan berdasarkan Stadbouw nomor 497 tahun 1928, penetapan kembali Gemeente Blitar pada zaman Jepang tahun 1942 berdasarkan Osumu Seirei dengan nama Blitarsi dengan luas wilayah 16,1 km dan jumlah penduduk 45.000 jiwa. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1945 dengan nama Kota Blitar, luas wilayah 16,1 km persegi, jumlah penduduk 45.000 jiwa. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 dengan nama Blitar dibentuk sebagai daerah kota kecil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 dengan nama Kota Praja Blitar, luas wilayah 16,1 dan jumlah penduduk 60.000 jiwa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 ditetapkan nama Kota Madya Blitar dengan luas wilayah 16,1 km persegi dan jumlah penduduk 73,142 jiwa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982, luas wilayah Kota Madya Blitar dimekarkan menjadi 3 kecamatan dengan 20 kelurahan. Demikianlah guys cerita tentang legenda dan perjalanan Kota Blitar. Semoga bermanfaat. Sebelum meninggalkan channel, jangan lupa like, subscribe, comment, and share channel Kirana Antrin Official. Terima kasih telah bersama kami
di channel ini.